Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen Operasional Kelas C. Di sini kami akan menceritakan perjuangan Ray Kroc dalam film The Founder dan transformasi sistem McDonald menjadi jaringan restoran cepat saji terbesar di dunia. Perkenalkan, nama saya Hamdi Putra Suprayitno, NPM akhir 477. Perkenalkan, nama saya Dimas Fatuh dengan NPM 490. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Robi dengan NPM akhir 503. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram Bakri dengan NPM akhir 515. Perkenalkan, nama saya Meza Luna dengan NPM 24012105009. Saya Aisyah Nurmasara dengan NPM 482. Yang pertama, apa sih peran strategi dalam kesuksesan awal McDonald's? Strategi memegang peran kunci dalam kesuksesan awal McDonald's itu terutama melalui inovasi model, bisnis dan pendekatan franchise. Nah, McDonald's tidak hanya menjual makanan cepat saji, tetapi menciptakan sistem yang revolusioner. Makanan siap dalam 30 detik, bukan 30 menit. Nah, ini adalah hasil dari strategi diferensiasi operasional yang menekankan efisiensi tinggi dan konsistensi. Ray Kroc melihat potensi untuk memperluas sistem ini secara nasional dengan strategi waralaba masif yang ia dorong dengan visi bahwa harusnya ada McDonald di mana-mana. Strategi ini itu bertransformasi dari menjual produk burger menjadi menjual sistem dan merek McDonald's dan pada akhirnya menguasai lahan tempat waralaba berdiri melalui franchise reality corporation, strategi yang memindahkan nilai bisnis dari makanan ke properti. Yang kedua, bagaimana sistem dan desain mendukung efisiensi dan kecepatan layanan. Nah, sistem dan desain McDonald's sangat berfokus pada efisiensi operasional. Salah satu contohnya sistem dapur yang memungkinkan pesan siap hanya dalam 30 detik. Ini merupakan hasil dari desain alur kerja dapur yang berstandarisasi, penggunaan alat khusus seperti mixer, milkshake dalam jumlah banyak, serta pembagian tugas yang spesifik untuk pekerja di dapur. Desain restoran juga dibuat unik dengan golden arches agar mudah dikenali, yang membantu menarik pelanggan. Sistem ini tidak hanya cepat, tapi juga bisa dipreplikasi secara identik di berbagai tempat sesuai dengan prinsip utama dari waralaba, yaitu konsistensi, efisiensi, dan kemudahan ekspansi. Jenis layout yang diterapkan, McDonald's menerapkan product oriented layout. Alasannya, yang pertama karena cocok untuk high volume, standarizer produk seperti burger, fries, and soda. Yang kedua, mengurangi work is in progress. Yang ketiga, meningkatkan utilisasi tenaga kerja dan peralatan. Dan yang keempat atau yang terakhir, layout linier yang mendukung kecepatan dan konsistensi output. Baik, di sini saya akan menjelaskan perubahan layout yang dilakukan seiring pertumbuhan McDonald dalam konteks film The Founder. Nah, awalnya McDonald bersaudara yaitu Dick and Mac menciptakan sistem dapur yang efisien yang mereka sebut dengan Speedy Service System. Di dalam film ada adegan khusus di mana mereka menggambar layout dapur dengan kapur di lapangan tenis, lalu memeragakan alur kerja staf untuk menemukan desain yang paling efisien. Ciri utama dari layout ini yaitu adanya jalur kerja yang linear, yaitu peralatan diletakkan sesuai urutan proses memasak mulai dari grill, rak roti, stasiun saus maupun pengepakan. Jadi tidak ada pelayan yang datang ke meja, melainkan pelanggan langsung memesan dan mengambil makanan di counter. Lalu ketika bisnis semakin berkembang, beberapa modifikasi layout dilakukan.
seperti penambahan walk-in freezer untuk mendukung pengiriman ke berbagai lokasi. Kemudian ada perubahan lokasi stasiun atau alur kerja agar sesuai dengan kebutuhan volume pelanggan yang meningkat. Kesimpulannya, perubahan layout dalam film The Founder berawal dari inovasi McDonald bersaudara yang merancang dapur untuk efisiensi maksimal. Nah, seiring berjalannya waktu, di tangan Ray Kroc, layout tersebut tidak hanya direplikasi, tapi juga dikembangkan agar bisa menopang skala nasional melalui standarisasi, penyesuaian untuk volume besar, dan kontrol penuh atas desain fisik restoran. Lalu, bagaimana hal tersebut dapat menjadi bagian dari strategi kompetitif dan pertumbuhan waralaba dalam sudut pandang strategi lokasi? Jadi, dalam film The Founder, inovasi Speedy Service System karya McDonald bersaudara menciptakan dapur yang efisien dan cepat, berbeda dari restoran drive-in saat itu. Ray Kroc melihat potensi sistem ini untuk waralaba nasional dan menekankan standarisasi layout di semua cabang demi konsistensi. Kroc juga membentuk perusahaan properti untuk mengontrol lokasi restoran, memilih tempat strategis, dan menyewakannya ke franchise. Nah, hal ini memberikannya kekuasaan atas standar dan pertumbuhan jaringan. Hasilnya, kombinasi layout yang efisien dan lokasi strategis itu yang membuat kesuksesan global untuk McDonald. Oke, untuk ringkasan film dan relevansinya dengan manajemen operasi, jadi The Founder adalah film biografi yang menceritakan kisah Ray Kroc, seorang penjual milkshake yang menemukan restoran cepat saji milik Dick dan Mac, atau yang bisa kita kenal sekarang yang kita tahu bahwasanya itu adalah McDonald's. Mereka terpesona oleh sistem pelayanan cepat mereka. Kroc bekerja sama dan akhirnya mengambil alih bisnis tersebut, menjadikannya McDonald's sebagai waralaba global. Kemudian untuk relevansinya dengan manajemen operasi, jadi film ini menunjukkan pentingnya desain proses operasional yang efisien. McDonald's bersaudara menerapkan layout dapur berbasis alur kerja workflow dan standarisasi proses, memungkinkan kita itu untuk mendapatkan pelayanan cepat dan kualitas yang konsisten. Jadi ini adalah contoh nyata dari proses desain, facility layout, and capacity planning dan dalam manajemen operasi. Tujuan strategis lokasi menurut Heiser dan Render. Strategi lokasi bertujuan memaksimalkan keuntungan dengan mempertimbangkan volume penjualan, biaya operasional, dan akses pelanggan. Faktor penentu lokasi McDonald yang pertama ada proximity to markets atau kedekatan ke pasar. Lokasi McDonald's umumnya di kawasan high traffic seperti pusat pembelanjaan, perkantoran, dan sekolah untuk meminimalkan customer transportation cost. Yang kedua ada traffic patterns and visibility. McDonald memilih lokasi dengan high pedestrian and vehicle traffic untuk menarik impulse buying. Yang ketiga ada access to suppliers atau disebut supply chain consideration. Dekat dengan jalur distribusi, bahan baku, logistik untuk just-in-time inventory. Yang keempat ada competitive clustering, disebut agglomeration. Kadang memilih lokasi berdekatan dengan kompetitor untuk memanfaatkan market comparison behavior pelanggan, disebut teori hoteling. Terus yang selanjutnya ada analisis layout atau facility layout. Tujuan strategis layout menurut teori facility layout design, tujuan utama adalah mengoptimalkan aliran kerja atau workflow, mengurangi bottleneck, dan meningkatkan produktivitas.
Jenis layout McDonald. Product oriented layout atau disebut produk layout digunakan di dapur untuk proses produksi makanan cepat saji secara repetitif dan standarisasi. Proses linear, pemesanan, pengolahan, hingga penyajian. Yang kedua ada fixed position layout untuk sistem layanan drive-thru. Makanan diproduksi di satu tempat tetapi pelayanan dilakukan di area tetap di luar gedung atau disebut window service, mirip prinsip layout tetap. Zoning area atau area layout di area pelanggan. Ada customer service area, tempat kasir, self service close atau disebut otomatisasi. Dining area disesuaikan dengan segmentasi pasar, disebut family friendly, ada payland. Terus selanjutnya ada waiting atau takeaway area, disediakan di ruang khusus bagi pelanggan Grab dan Gojek. Pendekatan tambahan lean operation. McDonald menerapkan lean layout dengan mengurangi waste atau gerakan tidak perlu waktu tunggu demi efisiensi waktu penyajian. Standardization, semua layout restoran dirancang dengan standar global atau disebut franchise uniformity berdasarkan prinsip proses standardization dan layout replication. Sketsa dapur dari McDonald's. Yang pertama itu ada order counter atau pemesanan, itu titik awal proses pelayanan pelanggan. Pesanan langsung diteruskan ke dapur tanpa keterlambatan, mendukung prinsip low quality. Yang kedua, assembly station atau perakitan makanan. Tempat tempat menyusun burger, kentang, dan item lainnya. Proses dilakukan dengan cepat dan konsisten menggunakan standar operation procedure atau SOP. Yang ketiga, grill station, yang itu untuk memanggang daging burger. Desain diletakkan dekat dengan assembly untuk meminimasi pergerakan bahan makanan. Yang keempat, fry station, deep fryer, alat penggoreng kentang, diletakkan bersebelahan dengan area rakit makanan agar sinkronisasi cepat antara elemen burger dan kentang. Yang kelima, freezer, itu tempat menyimpan bahan makanan beku seperti daging dan kentang sebelum digunakan. Diletakkan di ujung jalur kerja, memisahkan bahan mentah dan siap saji, mendukung hygiene layout. Yang keenam, multi mixer, digunakan untuk membuat milkshake dalam jumlah besar, ditempatkan terpisah agar tidak mengganggu proses utama. Yang ketujuh dan yang terakhir, sink, waterfall, cuci, diperlukan untuk cuci tangan dan peralatan menjaga food safety. Tersedia lebih dari satu dan diletakkan strategis agar tidak mengganggu alur produksi. Kemudian adalah alur dari pembuatan burger di McDonald's. Yang pertama itu dari dry storage buat nyimpan bahan-bahan kering kayak tepung, roti, dan bahan-bahan kering lainnya. Waktu aksesnya kurang lebih 5-10 detik dan diambilnya itu waktu awal shift atau enggak gitu pas refill. Habis itu ada cold storage, itu buat nyimpan bahan segar kayak daging, sayur, dan lain-lain, dan waktu aksesnya itu kurang lebih 10-15 detik per ambil bahan. Kemudian di prep station itu nyiapin bahan kayak ngiris sayur, ngolesin saus, ambil roti. Waktu kerjanya 20-30 detik per burger. Terus ada burger station, fungsinya buat masak daging sama rakit burger. Untuk grill dagingnya itu kurang lebih 45-60 detik dan perakitannya kurang lebih 20 detik. Lalu di fry station, tentu saja buat goreng kentang atau nugget, itu waktu gorengnya kurang lebih 3 menit, tapi bisa disiapkan paralel.
Lalu drink station itu isi minuman dari dispenser kurang lebih 10-15 detik per cup. Lalu wrap staging area atau kayak bungkus semua item yang dipesan itu kurang lebih waktu kerjanya 15-20 detik per paketnya. Terus cleaning area itu cuci alat sama buat jaga sanitasi, waktunya nggak spesifik karena terus jalan sepanjang shift. Lalu di pick up area atau di counternya itu buat nyerahin makanan ke pelanggan, waktu serah terimanya kurang lebih 5-10 detik. Selanjutnya yaitu apa yang bisa dipelajari oleh bisnis saat ini. Nah, yang bisa dipelajari oleh bisnis saat ini salah satu contohnya yaitu adalah kegigihan adalah kunci. Maksudnya itu adalah menunjukkan bahwa ketekunan dapat mengubah visi menjadi kenyataan. Bahkan di usia yang tidak lagi muda, bisnis harus tetap gigih menghadapi tantangan seperti persaingan atau keterbatasan sumber daya. Selanjutnya yaitu ada inovasi yang berfokus pada pelanggan. Konsep McDonald untuk menyajikan makanan dalam 30 detik, bukan 30 menit. Maksudnya adalah berpusat pada kebutuhan pelanggan atau kecepatan dan efisiensi. Bisnis saat ini perlu mengidentifikasi pain point pelanggan dan menciptakan solusi yang unik. Oke, untuk kesimpulan dari McDonald's dari kelompok kami yaitu kesuksesan McDonald's itu berasal dari strategi operasional yang inovatif dan efisien yang kemudian diperluas secara masif oleh Ray Kroc yang kita tahu sendiri melalui sistem waralaba dan kontrol atas lokasi strategis. Dengan standarisasi proses layout dapur yang produktif serta pemilihan lokasi yang cermat, McDonald's mampu menciptakan layanan cepat, konsisten, dan mudah direplikasi di seluruh dunia. Kombinasi antara efisiensi operasional dan strategi ekspansi yang terstruktur menjadikan McDonald's sebagai contoh nyata keberhasilan manajemen operasi dalam mendukung pertumbuhan secara global.